Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurnal saya yang berjudul Whole of Government atau WUG. Perkenalkan, nama saya Ira Mandayuni Hutapea SPD, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020 angkatan 112 dengan nomor absen 30 asal kota Sibolga. Pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang mana saya telah menerima pelatihan dengan materi Whole of Government dari narasumber saya Bapak Hieronimus Godang SPD MSI. Berbicara Whole of Government, apa itu Whole of Government? Whole of Government merupakan pendekatan pelaksanaan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik. Berikut faktor-faktor Whole of Government atau WOG. Di antaranya, yang pertama, faktor eksternal, yang kedua, faktor internal, dan yang ketiga, faktor keberagaman budaya. Faktor eksternal merupakan adanya dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya Whole of Government atau WOG dalam menyatukan institusi pemerintahan sebagai penyelenggara kebijakan dan layanan publik. Faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antara sektor dalam pembangunan. Satu sektor bisa menjadi superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor dapat tumbuh namun tidak dapat jalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari sektor lainnya. Faktor keberagaman budaya, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Hal ini sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Sikap, perilaku, dan nilai yang berorientasi dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar yang mendorong adanya semangat dan persatuan dan kesatuan. Berikut beberapa pelaksanaan WOG, diantaranya yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yang ketiga, membentuk gugus tugas, dan yang keempat, koalisi sosial. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan manajebil. Dengan jumlah lembaga yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. Membentuk lembaga koordinasi khusus.
Pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian adalah salah satu cara melakukan WOG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status kelembagaan setingkat lebih tinggi atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang dikoordinasikannya. Membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan salah satu bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk kelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Terdapat 3 tantangan dalam praktek Whole of Government atau WOG, diantaranya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi, dan kepemimpinan. Tantangan kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi-institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadinya penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian tantangan nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Selanjutnya, tantangan kepemimpinan menjadi salah satu penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mana mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai yang diharapkan. Dari materi Whole of Government atau WOG, saya mengambil kesimpulannya, WOG merupakan pendekatan intervensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun saran yang dapat saya berikan dari pelatihan materi Whole of Government yang saya dapat, yaitu setiap instansi pemerintah perlu menerapkan WOG agar dapat memberikan kemudahan akses dan meningkatkan mutu pelayanan sehingga kepuasan publik atau masyarakat juga meningkat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila mana terdapat kekurangan dari penjelasan saya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.